Halo, perkenalkan nama saya Tiur Sasrinali Sinaga, NIM 1802030008 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, dosen pembimbing Ibu Sri Munte. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah, yaitu dari mata kuliah pencemaran air dan tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia yang merusak dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, air tercemar masuk ke dalam tanah. Yang keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Yang kelima, air limbah yang dibuang langsung secara tidak memenuhi syarat. Faktor-faktor penyebab pencemaran tanah yaitu yang pertama, limbah domestik atau rumah tangga. Dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk atau pedagang, tempat usaha, dan lainnya. Kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut bisa berupa limbah padat dan cair. Adapun perbedaan limbah padat dan cair adalah 1. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan, mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan lainnya. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, dan lainnya. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak yang buruk bagi tanah, sehingga akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup. Limbah cair berasal dari sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya, seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat yang dihasilkan dari proses industri. Pelapisan logam seperti raksa atau merkuri, seng, timbal, timah, dan kadmium dapat mencemari tanah. Yang kedua, limbah industri. Berasal dari sisa-sisa produksi industri yang dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, pengawetan makanan, dan lainnya. Yang ketiga, limbah pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik, melebihi ketentuan atau menggunakan cara yang tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik mencemari tanah. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, karena penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga membunuh mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya, kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida berbahaya untuk semua populasi. Timbal berbahaya bagi anak-anak. Raksa dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Klorin dapat merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan saraf pusat. Dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit pada dosis yang besar dapat menyebabkan kematian. Dampak pada pertanian utamanya perubahan metabolisme tanah yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil pertanian. Cara-cara penanggulangan pencemaran tanah adalah yang pertama, remediasi. Adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi, terdiri atas venting atau injeksi, dan bioremediasi.
Pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah di daerah yang aman, tanah itu dibersihkan dari zat pencemar. Yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemar tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah zat pencemar menjadi bahan kurang beracun dan tak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi untuk bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza.